Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semua, sahabat dimanapun kalian berada. Masih bersama Zami Channel. Hari ini seperti biasa pukul 5 pagi saya akan membawakan kisah-kisah, cerita-cerita menarik dari diri saya sendiri ataupun dari orang lain. Dan hari ini ditemani kopi kapal api plus creamer plus susu dan gula pasir. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita kisahnya dari saya sendiri. Kemarin sempat terhenti setelah dari perusahaan PT Bangun Mulia Abadi 1 tahun. Setelah itu 3 bulan di kampung halaman berjualan pisang dan segala macam, bantu bengkel lik saya atau anaknya pade saya. Dari bengkel itu 3 bulan saja saya memutuskan untuk pergi ke Bekasi Cikarang menyusul rekan saya namanya Imam Sarwoto, dikarenakan dia masa itu tahun 2010 masih di sana di perusahaan manufacturing produksi gelas air minum itu ya, macam kalau kalian pernah lihat ada gelas transparan kalau ada orang jualan kopi atau jualan teh itu di manapun, nah itu gelas seperti itu dia produksi, sekali pakai pulang. Nah, singkat cerita, saya menyusul ke sana membawa lamaran mau masuk ke sana. Rencananya dikarenakan lama nunggunya, belum ada panggilan interview, alhasil saya inisiatif sendiri cari loker di koran-koran. Itu saya pergi ke dekat pasar Cikarang, saya beli koran. Di dalam koran itu terdapat iklan lowongan security di Tangerang Selatan, Ciledug. Nah, tanpa pikir panjang, saya terus pergi ke Tangerang Selatan, Ciledug, tanpa pengetahuan Imam, kawan saya. Pada saat itu kawan saya sedang bekerja, saya kan tinggal di rumah kontrakannya dia. Akhirnya saya berpetualang dengan bawa tas gendong, membawa berkas-berkas yang memang sebelumnya sudah dipersiapkan dari kampung. Memang sudah bawa double lah, kalau disimpan berkas di PT A belum ada panggilan, saya masih ada yang original dan saya fotokopi lagi. Akhirnya saya melamarlah di outsourcing security atau yayasan security di Tangerang Selatan, Ciledug. Nah, di sana saya harus menunggu esoknya lagi, dikarenakan waktu itu saya datang sudah kesorean dan hampir mau maghrib dan sana sudah tutup. Akhirnya saya menginap di musola. Awal mula ya ikut sholat berjamaah, sholat fardu, dari sholat maghrib, sholat isya. Dan karena saya nggak punya siapa-siapa ya di sana ya, akhirnya inisiatif saya
saya minta izin kepada orang-orang yang berada di musola itu, kalau boleh saya bermalam 1 malam di sana. Belum sempat minta izin, ditanyalah saya dari mana sama Pak Aris, dan sampai sekarang pun saya masih ingat rumahnya. Sama-sama orang Banyumas juga. Mungkin suatu saat nanti kalau dikasih umur panjang, silaturahmi ke sana ke Tangerang Selatan, Ciledug. Singkat ceritanya, aku sama Pak Aris disuruh tinggal di rumahnya lah, menginap sementara. Di situ saya sempat tersentuh ya sih, masih banyak orang baik ternyata di ibu kota. Dan pendekatan saya itu ya namanya juga dasar anak bandel itu. Di umur muda segitu ya sudah, bagi saya itu kayak ya suatu tantangan lah. Jadi saya tinggal sementara di tempatnya Pak Haris, dan saya nggak jadi ngelamar di tempat yang kemarin saya datang terlalu sorean, sudah hampir mau maghrib. Saya nggak jadi ke tempat yang itu. Akhirnya Pak Haris punya kawan, punya sahabat dekat lah ya, mungkin dari rumahnya Pak Haris berjarak sekitar 200 meter lah, namanya Pak Musa. Sedangkan Pak Musa dia punya jabatan penting di security di kawasan Jatake, Tangerang. Tapi dia sudah almarhum Pak Musa. Al-Fatihah buat dia, semoga diberi terang di kuburnya. Dan saya dibawa sama Pak Haris ke Pak Musa dan diinterview sama Pak Musa. Akhirnya setelah diinterview sama Pak Musa, keesokan harinya saya diajak sama Pak Haris untuk ke kantor pusatnya perusahaannya Pak Musa, outsourcing juga, namanya PT Cakrayuda, di Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, dekat kantor wali kota Jakarta Selatan. Hampir dari Blok M mungkin 100 meter lah, dekat dari Blok M. Nah dari sana saya diterima di PT Cakrayuda Security System. Nah ini dia punya logo yang ini. Nah, dari sana mulailah ditempatkan di Mall Jatinegara, depan stasiun kereta api Jatinegara. Mall Jatinegara sekarang bergerak di bidang batu cincin, batu permata, berlian, dan macam-macam. Memang khusus untuk batu cincin dan batu permata, batu mulia di Mall Jatinegara. Tahun 2010 saya 3 bulan di Mall Jatinegara. Di sana cukup bagi umur saya yang masih 19 mau ke 20, dengan profesi sebagai security. Badan saya masih kurus waktu itu, berat cuma 65 kilo, sedangkan saya tinggi. Kerjanya di ring luar, pintu masuk, pintu keluar basement, pintu keluar kendaraan, pintu masuk kendaraan. Pokoknya harus panas-panasan, kehujanan. Di perjuangan begitu ya, banyak yang kisah-kisah, pengalaman, cerita yang menarik, walaupun kelihatannya itu menyedihkan, susah, ataupun ya, tapi bagi saya itu kalau
lihat dari sudut pandang yang sekarang itu, ternyata kehidupan saya itu berliku-liku, dan orang melihatnya yang sekarang ini saja, bukan melihat yang dulu gitu. Pernah satu kali saya dalam setiap jaga itu, setiap shift kerja, saya puasa nggak makan. Ya mungkin saya pikir istirahatnya cuma berapa menit, bagus saja buat puasa Senin Kamis saja lah. Mungkin pikiran saya nggak tahu lah masa itu apa tujuannya, cuma melakukan aja sih. Tapi di sana saya dipikirnya sama komandan, sama chief security di sana. Chief security-nya adalah namanya Pak Mulyono. Dia mantan pas pampres Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya juga pernah ke perumahannya di Cilengsi, Bogor, sama Pak siapa lupa, Pak Nana. Naik motor bertiga, pakai motor Thunder. Pokoknya sebelum aku akrab sama dia, sempet aku selalu ya namanya juga anak baru, masih muda, aku selalu dikucilkan lah. Yang paling saya ingat sekali adalah kata-kata Pak Mulyono, Eko, kamu menganut ilmu apa? Belajar ilmu apa? Jangan kamu puasa, kamu kerja panas-panasan di luar, buat apa kamu puasa? Nanti kamu sakit, nanti kamu susah sendiri. Kamu belajar ilmu apa? Nggak ada belajar ilmu apa-apa, Pak. Aku ceritakan, iya Pak, nggak ada belajar ilmu apa. Kamu puasa aja. Dipikirnya saya belajar ilmu apalah intinya, ya ilmu tirakat kan. Tapi ya namanya juga sudut pandang orang kan beda-beda ya. Bagi saya nggak belajar ilmu apa-apa, cuma pengen puasa aja, nggak ada tujuan yang muluk-muluk. Mungkin sama prihatin juga, pada saat itu kan mungkin di Jakarta makan sendiri, apa-apa sendiri, bayar kontrakan sendiri dengan gaji yang cuma 1.300.000 lebih. Gaji 1.500.000 dipotong 200 lebih, soalnya outsourcing kan. Nah saya mikir, kalau aku boros-boros ya aku nggak bisa ngumpulin uang, nggak bisa nabung. Akhirnya salah satu caranya dengan prihatin puasa. Nah pada saat itulah saya 3 bulan di Mall Jatinegara sebagai security dari luar. Setelah itu ya banyak yang cerita-cerita yang nggak bisa diceritakan satu persatu sih. Pernah dihukum, pernah jaga 36 jam. Jadi 12 jam kan harusnya satu shift 12 jam. Berhubung saya harus lembur karena nggak ada rekan yang masuk kerja, ada halangan lah, mungkin nggak tahu sakit ke apa, urusan keluarga. Akhirnya saya yang naik jaga, harusnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, jam 8 malam pulang, ini harus naik jaga lagi jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Sedangkan besoknya harus seperti shift biasanya, shift saya lagi, otomatis harus lanjut lagi jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi total 36 jam. Wah itu yang paling berkesan sih. Gila, macam kerja rodi. Tapi ya saya bisa melewati itu sampai 2 kali seperti itu. Akhirnya ya itu dululah cerita yang 4 security Cakrayuda di Jakarta. Terima kasih yang sudah menonton. Lanjut di konten berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.